Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada chapter 1060 terungkap banyak misteri yang menarik. Bukan dari sisi Luffy dan kawan-kawan, melainkan dari kubu pemerintahan dunia yaitu Im Sama. Seperti apakah misteri tersebut? Berikut penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece 1060 lengkap versi efek anime. Judul dari bab ini bernama Luffy Dream, memiliki arti mimpi dari Luffy. Berartikan chapter kali ini berfokus kepada kru topi jerami. Sekarang kita mulai panel pertama. Di sini kita ditampilkan keterkejutan dari Luffy dan lainnya setelah Robin membicarakan apa yang terjadi melalui koran tersebut. Sontak Luffy langsung mengatakan 100% Sabo tidak akan berbuat seperti itu. Tentu saja semua percaya dengan Luffy bahwa Sabo bukanlah orang yang seperti dalam berita ini. Mengingat tujuan dari revolusioner adalah menyatakan perang terhadap naga langit atau Tenryubito bukan untuk melawan para kerajaan. Tepat sekali atas keraguan tersebut, Luffy meminta semuanya untuk pergi ke Arabasta sekarang juga agar bisa memastikan kebenaran tersebut. Akan tetapi, Zoro menolak dengan tegas keputusan dari sang kapten. Sekali lagi kita ditunjukkan sifat tegas dari Zoro kepada semuanya. Yaps, jarang sekali Zoro menentang keputusan dari Luffy walaupun di kondisi yang buruk. Alasan Zoro tidak menyetujuinya ialah pergi menuju ke Arabasta pun tidak ada gunanya. Lantaran di berita tersebut telah dijelaskan kalau Raja Cobra telah mati, serta keberadaan dari Vivi belum diketahui. Terakhir kali terlihat Vivi hilang di Marijoa. Sontak mendengar kata itu, Luffy berniat untuk menuju ke sana. Jelas, Zoro dengan sangat marahnya mengatakan hal itu hanyalah kecerobohan saja. Jika ke sana, maka akan berurusan dengan markas besar Angkatan Laut. Solusi yang tepat untuk sekarang adalah menenangkan situasinya dulu agar bisa berpikir dengan jernih. Karena masalah ini pula membuat semua kru topi jerami sangat khawatir, dikarenakan Raja Cobra yang sangat baik kepada mereka telah mati. Apalagi Vivi pasti akan ketakutan akan berita besar ini. Dalam ketegangan itu semua menjadi panik dan tegang, lantaran teman mereka dalam situasi yang sangat buruk. Pasti Luffy sudah tidak tahan dan mau pergi menyelamatkannya. Akan kebingungan tersebut membuat Zoro langsung berteriak kepada semuanya bahwa dia butuh istirahat setelah insiden Wano Kuni. Saat ini mungkin bukan waktunya untuk bergerak gegabah seperti dulu lagi. Zoro juga mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Ace, bahwa setiap orang memiliki petualangan sendiri untuk dilalui. Zoro menegaskan kembali kepada Luffy dan lainnya apakah mereka meremehkan kekuatan Vivi. Bukankah kalian sudah tahu kekuatan seorang wanita? Sekarang mungkin bukan waktu yang pas untuk bergerak. Namun jika waktunya tepat, maka kita siap bertarung melawan siapapun yang diperlukan. Pastinya setelah mendengar kata-kata mutiara dari Zoro, semua orang langsung menghinanya dengan sebutan aneh-aneh. Dikarenakan Zoro bertindak logis sekali. Sementara itu Robin menjelaskan bahwa saat kita berada di Wano Kuni, kita tidak tahu bahwa sedang ada terjadi insiden yang sangat besar yang terlewatkan. Seperti pembubaran Shichibukai sampai terbentuknya organisasi baru yang bernama Cross Guild. Yang mana akibat terbentuknya organisasi tersebut muncullah sang Yonko baru yaitu Lord Buggy. Ya walaupun semua masih tidak yakin Buggy bisa menjadi sebesar sekarang. Lalu pada panel selanjutnya ada suatu misteri yang terpotong. Hal ini dijelaskan oleh Robin ada nama lain yang berhubungan dengan Luffy. Akan tetapi karena Luffy mengalihkan topik tentang Sabo, Robin tidak jadi melanjutkannya. Di sini Luffy tetap tidak yakin bahwa Sabo pelakunya, mengingat dia besar bersamanya dulu. Sembari mengingat masa-masa kecil itu, Luffy mengatakan kepada semua kru tentang mimpinya itu. Walaupun kita tidak dikasih tahu apa mimpi dari Luffy yang sebenarnya. Namun setelah Luffy menjelaskan dengan semuanya, sontak hal itu membuat Nami, Jinbei, dan Usopp kebingungan. Apakah mimpi dari Luffy benar seperti itu? Sedangkan Jinbei, Chopper, dan Brook sangat setuju dengan mimpinya tersebut, lantaran hal itu sangat cocok dengannya. Nah, impian dari Luffy akan terwujud ketika dia sudah mewujudkan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Dulu Luffy pernah membicarakan mimpinya tersebut kepada Shanks, Ace, dan Sabo. Mereka bertiga tertawa dengan keras sampai menangis.
Dari sini sudah jelas bahwa apa yang dicapai oleh Luffy sebenarnya sangat sederhana namun tidak masuk akal. Kenapa kami bilang seperti itu? Dikarenakan Usopp berkata apakah mimpinya itu memungkinkan. Setelah mendengar impian dari Luffy, semua sangat senang dan kagum memiliki kapten yang hebat sepertinya. Namun sekarang tujuannya tinggal satu saja, yaitu mencari Lord Poneglyph yang terakhir. Dengan begitu mereka bisa mencapai pulau terakhir. Panel berpindah kepada markas besar Angkatan Laut di Dunia Baru. Dalam ruangan komunikasi, para marinir berhasil menyadap dan mengetahui keberadaan dari pasukan revolusi. Setelah beberapa cara, akhirnya mereka mendapatkan lokasi dari Sabo, yakni dia sekarang berada pada kerajaan Lulusia. Di kala pembicaraan itu, kita langsung dipotong dengan panel yang menunjukkan Gorosei sedang berdiskusi tentang suatu hal yang sangat serius. Setelah mendapatkan lokasi dari Sabo, Angkatan Laut sangat senang lantaran Sabo sedang di tempat persembunyian yang sangat sempurna. Maka ini adalah kesialan yang besar bagi pria tersebut. Entah apa maksud dari diskusi tersebut, satu hal yang pasti yang dibicarakannya adalah Sabo. Panel berpindah langsung kepada Sabo yang menjelaskan kondisinya kepada Dragon. Mendengar jawaban itu langsung dari Sabo, semua langsung gembira bahwa Sabo bukanlah pelaku sebenarnya. Akan tetapi, Sabo terlihat sangat khawatir. Pada saat di Marijoa, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya, yakni di Kastil Panjia di tahta kosong. Seharusnya tidak ada raja dunia yang menempati singgasana itu. Namun Sabo melihat seseorang menduduki tahta tersebut. Yap, tak lain yang dilihat oleh Sabo adalah Im Sama. Bersamaan dengan itu, kita dikasih satu panel dari Im Sama yang sangat misterius, yang mana dia terlihat sedikit murka dan didapati melihat sebuah peta. Di peta tersebut tergambar kerajaan Lulusia yang dicoret oleh Im Sama. Nah, maksud dari ini semua pun sudah jelas setelah kita dikasih tahu diskusi dari Gorosei sebelumnya, bahwa Sabo berada pada tempat yang sempurna. Maksudnya sempurna itu ialah Sabo berada pada ambang kematian. Alasannya sudah pasti, jika Im Sama menandai satu orang atau negara, maka bisa dipastikan orang itu akan dibunuh. Sebaliknya, jika negara yang dicoret, maka negara tersebut akan dihancurkan. Di kala pembicaraan tersebut ada suatu cahaya atau bayangan misterius di langit kerajaan Lulusia, yang mana tiba-tiba awan mendung dengan kilatan petir di mana-mana tepat di atas kerajaan ini. Lalu di bawah, Raja Seki menjelaskan kepada semua penduduk bahwa mereka akan menyesali hal ini. Ketika orang dari markas besar Angkatan Laut tiba, maka kalian semua akan dihukum dengan penusukan. Jelas akan intimidasi tersebut membuat semua penduduk ketakutan, termasuk Sabo yang diam sejenak atas cahaya itu. Nah, ternyata sesuai perkataan dari Gorosei, dalam beberapa detik kemudian objek seperti petir yang sangat banyak jatuh dari atas kerajaan itu. Yang mana seketika itu pula kerajaan itu hancur lebur bak terkena suatu badai petir yang sangat dahsyat. Setelah terjadi ledakan besar pun koneksi dengan Denden Mushi menjadi terputus. Gorosei menjelaskan kepada Departemen Komunikasi bahwa kalian tidak mencegat apapun. Kerajaan Lulusia, negara itu dari awal tidak pernah ada. Dari perkataan ini sudah menjelaskan bahwa Im Sama benar-benar menghapuskan kerajaan tersebut beserta isi-isinya. Mungkin dulunya insiden God Valley juga hancur akibat kekuatan aneh tersebut. Belum jelas apa yang terjadi selanjutnya, satu hal yang pasti, negara Lulusia sekarang sudah dihapuskan. Cerita kembali lagi kepada kelompok Mugiwara. Tepatnya timeline sekarang beberapa hari setelah insiden besar itu. Sekarang mereka memasuki wilayah yang memiliki cuaca sedikit dingin dan mulai kedinginan. Nami menyimpulkan sekarang sudah mendekati pulau terdekat, yang mana memiliki musim dingin yang sangat parah. Tak lama setelah berganti pakaian dan lain-lain, mereka dikejutkan dengan pusaran angin yang sangat besar yang siap melibas mereka. Awalnya mereka mau menghindari pusaran besar itu dengan kendali penuh dari Jinbei. Tetapi saat Luffy dan lainnya mendengar suara gadis dari pusaran tersebut, Luffy berniat untuk menolongnya. Tepat sekali dengan gagahnya, Zoro langsung menebas pusaran itu menjadi dua. Terkejutnya, setelah terpotongnya pusaran itu, muncullah seorang anak kecil jatuh dari pusaran itu. Anak kecil tersebut tak lain adalah Jolry Bonnie, salah satu dari generasi terburuk. Akhir panel itu, kita ditampilkan bounty dari Bonnie bertambah cukup pesat menjadi 320 juta berry.
Well, hanya itu saja isi dari chapter 1060 lengkap. Dari sini mulai terlihat sedikit demi sedikit sang penguasa pemerintahan dunia akhirnya mulai bertindak. Walaupun kita masih belum mengetahui apa benar kekuatan itu dari Im Sama. Lalu apa benar itu adalah ulah dari Im Sama? Kita bedah saja pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.